Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa man ilahi mansub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita lanjut ke maqalah setelahnya. Wal maqalah al-khamisah asyarah an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala dhahara al-fasadu fil barri wal bahri. Qala ay Abu Bakar fi tafsiri dhalik al-bar huwa al-lisan wal bahru huwa al-qalb. Wa idza fasada al-lisan bisabbi masalan bakat alaihi nufus ay al-ashkhas min bani Adam. Wa idza fasadal qalb birriya masalan bakat alaihil malaikah. Perkataan yang ke-15 daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada satu ayat Al-Qur'an yang bacaannya ayat ini dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Rusaknya, nampak kerusakan ini di bumi dan di lautan itu sebab ulahnya manusia. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menafsiri dalam ayat ini al-bar, yang dimaksud dengan al-bar daratan itu huwa al-lisan, yaitu lisan. Al-bahr yang dimaksud dengan lautan yaitu al-qalb, yaitu hati. Jadi kalau rusaknya bumi ini di daratan dan di lautan itu sebabnya manusia. Cuma kalau rusaknya manusia itu sebabnya ada dua, yaitu al-lisan wal qalb, mulut dan hati. Faida fasadal lisan, kalau mulutnya ini rusak, bakat alaihin nufus, membuat manusia ini menangis. Waduh iki soro lek ngadepi wong sing ngapunten lambe ini rada rusak, garai loro hati. Wa idza fasadal qalb, kalau hatinya yang rusak, bakat alaihil malaikatu, yang menangis adalah malaikat. Lisan itu saghirun jirmuhu kabirun jurmuhu. Lisan itu bentuknya kecil, cuma akibatnya besar. Sampean golek menungso langsung antem-anteman tidak mungkin. Langsung antem-anteman tidak mungkin. Pasti dimulai dengan mulut. Bentuknya kecil, cilik, cuma gara-gara iki gara ribut sak kampung ini. Makanya Allah memberikan dua mata, Allah memberikan dua telinga, supaya kita banyak mendengar, bukan banyak berbicara. Allah memberikan dua mata, Allah memberikan hidung lubangnya dua. Kenapa kok mulut satu? Satu aja wis repot, apalagi dua. Wong ning kene lambe wong wedok aduh ndak iso ambekan. Wong lanang ket muli kerja wis kena sentak ndak iso. Makanya katanya Rasulullah, wanita yang hebat itu yang bisa menjaga mulutnya.
Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak ini punya istri semua ya. Kalau belum punya istri tak kawinkan sama saya. Kalau punya istri lebih baik jangan banyak keluar rumah. Ya, kalau ada pengajian ya keluar. Kalau waktunya kumpulan PKK ya. Apa PPK ya, PKK. Nah, kalau kumpulan ibu-ibu ya monggo keluar. Tapi kalau bendino keluar, nah, berbahaya ini. Nah, kalau istri bekerja ya tidak apa-apa bekerja. Pulang dari kerja, pulang langsung. Kalau ada pengajian, Mas, saya mau pengajian, Mas, ikut pengajian ya monggo. 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali. Tapi kalau pengajian 1 minggu 7 kali bendina pengajian, tidak masak deh oma. Nggih, akhirnya yang di rumah tidak masak. Saya mau nonggo Mas. Kalau bendino, kalau tiap hari ya jangan. Kalau Mas 1 minggu 2 minggu sekali duduk ke rumah tetangga, ya mboten napa-napa. Bendino longgo. Rusuh mai. Nah, ngerti nggih? Soalnya kalau dalam satu majelis, dalam satu dudukan, kalau bukan majelis ilmu itu 40 kata biasanya keluarnya rasan-rasan. Walaupun laki itu kalau lagi duduk omong-omongan itu biasanya 40 kata keluarnya rasan-rasan. Bahaya ini mulut ini. Panjenengan kalau duduk kalau ndak ngerasani biasa. Tapi kalau ngerasani tambah enak. Ya kan biasanya gitu kok tambah enak ya. Soalnya rasan-rasan. Apa ning musuh nih tambah mantep guys. Allah. Al-lisan at-tahir, mulut yang suci ini, lau qara al-Fatihah 'alal marid yahsulu lahu syifa biidznillah. Kalau mulut ini suci, seandainya ada orang minta doakan Fatihah, minta doakan kesembuhan, cukup dengan bismillahirrahmanirrahim langsung sembuh. Kalau mulut ini suci. Tapi wa ammal lisan al khabis, cuma kalau mulut ini mulut yang jelek, bisab wal kadhib, mulutnya sering nyelatu orang, lambe tura, lambe lamis, mulutnya sering berbohong. Seandainya ada orang minta doakan walaupun dibaca Fatihah 100 kali tidak akan mandi. Nah, mungkin mandi. Kenapa? Mulutnya sering bohong. Ada orang satu datang, Kiai, Habib, doakan Bib. Kalau mulutnya itu suci, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai Fatihah selesai, diminum. Sembuh. Kalau mulutnya itu suci. Cuma kalau mulutnya gedabrus, masih ping 100 ya kira tembus, Pak. Ngerti ya? Saya pernah ada orang minta, mungkin aja jaluk donga ning aku belae niki kok. Ada orang sakit parah sudah. Datang ke rumah, Bib, saya minta doa, Bib. Ini sakit parah sudah, Bib. Tak doano oleh rong dino jenazah wis. Teko maning tak kira waras oleh undangan jenazah, Bib. Minta kehadirannya jenazah. Waduh, ndak mandi berarti. Wis wayahe mati lah ngono Pak. Ada sebagian kiai atau habaib itu yang memang Allah berikan karomah yang gampang. Ada kiai maksum itu yang sering mengeluarkan karomah. Ada Al-Habib Soleh Tanggul yang sering mengeluarkan karomah. Loh Bib, kok sekarang kok ndak ada, Bib? Di akhir zaman ini wali itu kebanyakan yang mastur. Di akhir zaman ini kebanyakan wali itu wali yang tidak terkenal. Kalau di zaman dulu memang banyakan walinya wali masyhur, terkenal. Ya ada sebagian wali mastur, wali yang tidak terkenal. Di akhir zaman lebih banyak wali yang tersembunyi daripada wali yang terkenal. Ngerti nggih? Makanya kadang-kadang kita duduk di pojok-pojok
maaf kupluke miring, kelambine lungset. Kadang-kadang itu walinya Allah. Soleh Tanggul itu orang-orang yang sering mengeluarkan karomah ya di zaman beliau. Habib Soleh, ada lagi Kiai Maksum, orang-orang yang sering mengeluarkan karomah. Ada di Pasuruan itu namanya Ami Ahmad Kuwait, julukannya Kuwait, Ahmad Kuwait, Ahmad bin Abdul Qadir. Waktu Habib Soleh Tanggul datang ke Pasuruan, semua itu orang-orang mau berangkat ke Kuwait. Ada berapa orang Pasuruan mau berangkat ke Kuwait. Ami Ahmad ini mau berangkat ke Kuwait, tidak dapat visa apa tidak keluar visanya apa ya apa. Akhirnya Habib Soleh Tanggul datang ke Pasuruan. Abahnya Habib Ahmad, Ami Ahmad ini tahu kalau Habib Soleh Tanggul datang ke Pasuruan. Akhirnya didatangi Habib Soleh Tanggul ini, katanya Habib Abdul Qadir, abahnya Habib Ahmad ini, Ami Ahmad ini, Beb doakan Beb, anak saya mau ke Kuwait, cuma tidak keluar Beb, visanya tidak keluar. Oh berangkat. Loh kapan Beb? Wis berangkat. Loh kapan Beb? Wis pokoknya berangkat nanti. Loh saya minta waktu kapan bisa berangkat? Wis pokoknya berangkat kapan? Hari Rebo keluar visanya. Wali saya ngomong Pak, hari Rebo subhanallah keluar visanya ya. Walau saja ya masih ping 100 tidak mungkin tembus ya. Si wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada orang-orang dulu. Kalau dulu itu sunat tidak usah. Dulu kalau sunat itu tidak usah apa namanya? Bius tidak usah. Disunat, dibaca bismillah itu sudah. Bius itu sudah. Kalau dulu kan tidak sakit, disunat tanpa bius, dibaca bismillah, di asma beres orang dulu. Kenapa? Karena lisannya betul-betul bersih. Rasan-rasan itu dzikrul ghair salah satun. Rasan-rasan itu ada 3. Rasan-rasan itu ada 3. Yang pertama al-ghibah. Ini rasan-rasan al-ghibah. Apa ghibah itu? Antakula mafi. Berbicara apa yang ada di dalam diri seseorang. Contoh, ngapunten Pak Yahya nggih. Pak Yahya paling enak buat contoh ini. Saya sama Pak Yahya ketemu rasan-rasan, tahu Pak Yahya orang yang rumahnya itu Pak Yahya itu sudah diambil bank Pak Yahya, utangnya 100 juta diambil bank rumahnya. Loh betul, utangnya 100 juta diambil bank, betul. Ini namanya ghibah. Antakula maafi, kamu mengatakan apa yang ada pada diri seseorang, pas. Ada yang namanya buhtan. Antakula ma laisa fi. Buhtan itu kamu mengatakan apa yang bukan ada dalam diri seseorang. Namanya fitnah atau buhtan. Tahu Pak Yahya, rumahnya orang itu disita bank. Utangnya 100 juta. Padahal tidak disita bank. Padahal tidak punya utang. Ini namanya buhtan. Yang ketiga, ini yang banyak, al-ifku. Apa ifku itu? Antakula ma balaghoka. Kamu rasan-rasan cuma ditambah-tambahi. Nah, ini sing akeh ya. Ini yang banyak. Kamu tahu Pak Yahya, orang itu punya utang di bank 100 juta. Rumahnya diambil, sak bojo-bojo ini dipek bank. Oh, umpama. Padahal istrinya tidak diambil. Ini tambah-tambahan dewe. Kan gitu biasanya kan. Kalau rasan-rasan biasanya ditambah-tambah. Tahu kamu, ini orang pernah melakukan begini. Padahal ya pernah melakukan kesalahan, cuma tidak banyak. Yang pas ngomongi orang pas dengan kejadiannya itu namanya ghibah. Ngomongi orang yang tidak pas dengan kejadiannya itu namanya buhtan. Ngomongi orang dan ditambah-tambahi ini namanya al-ifku ya.
Mudah-mudahan ya Allah jaga lisan kita. Amin Allahumma amin. Susah Pak, susah lisan ini soroh. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada baiknya Islamnya manusia, baiknya Islamnya manusia itu meninggalkan apa-apa yang tidak penting. Jadi kalau bukan urusan kita, ya kita tinggalkan. Tidak perlu ikut urusan. Ini urusannya orang ini. Ini urusannya orang ini. Ini urusannya orang. Ini bukan urusan kita. Nah, ini Islam kita akan menjadi Islam yang sempurna. Makanya ada satu perkataan, hadza zamanus sukut. Di akhir zaman itu, ini zaman lebih baik zaman diam. Hadza zamanus sukut. Wa luzumul buyut. Di akhir zaman itu lebih baik diam. Wa luzumul buyut. Lebih baik banyak di rumah. Waridho bilkut, ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita, ila antamut, sampai mati. Di akhir zaman ini lebih baiknya zamannya diam, zaman untuk diam, tidak boleh banyak komentar. Lebih baik banyak yang menetap di rumah, tidak usah jalan sana, jalan sini, jalan sana, dan ridho atas apa yang Allah berikan sampai ila antamut, sampai kita meninggal dunia. Lebih baik diam, tidak usah banyak komentar, netap di rumah, habis bekerja pulang, sholat berjamaah di masjid 5 waktu, ada pengajian hadir, setelah pengajian pulang. Kalau memang ada tahlilan, ya tahlilan. Kalau memang ada manakipan, ya manakipan. Setelah itu menetap di rumah. Ini lebih baik zaman akhir. Dan apa yang Allah berikan kepada kita itu lebih baik. Kasih makan tempe, yo alhamdulillah. Kasih makan tahu, yo alhamdulillah. Dikasih kelor, yo alhamdulillah. Allah beri sate komo, yo alhamdulillah. Sampai ilaan tamut, sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Ya. Oh berarti jari ini Habib tidak oleh metu-metu, aku tidak usah tahlil, yo keliru Pak. Itu kewajiban, itu namanya kewajiban dalam tetangga. Us jari Habib tidak oleh metu-metu, lah nak jenazah nak melok, ya keliru. Akhirnya mati gelundung dewe ya. Yang pertama albar, yaitu lisan. Hancurnya tubuhnya manusia yaitu lisan. Yang kedua al-bahar, lautan. Yang dimaksud dengan lautan Sayyidina Abu Bakar, yang maksud dengan lautan yaitu al-qalb, yaitu hati. Jadi dua, lisan dan hati. Rusaknya tubuh ini karena dua, lisan dan hati. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad, ala wahyal qalb. Hati ini remote. Kalau hatinya baik, mata akan baik. Kalau hatinya baik, telinga akan baik. Kalau hatinya baik, mulut akan baik. Imam Yahya bin Mu'ad pernah ditanya, mata yakunul abdu mukhlison. Imam, kapan orang ini dikatakan orang yang ikhlas ini kapan? Faqalah, maka Imam Yahya bin Mu'ad mengatakan, idza sara khuluquhu ka khuluqir radhi' la yubali man madahahu aw dzammahu. Dikatakan orang yang ikhlas itu jika akhlaknya sama seperti akhlaknya radhi', bayi. La yubali man madahahu aw dzammahu. Bayi itu tidak ngurus ada orang yang memuji, tidak ngurus. Bayi itu ada orang yang mencaci, tidak ngurus. Coba kalau kita sambang bayi ini lemu. Hei bayi, cik lemu nih kon. Nggak mungkin sakit hati. Sing mangkel ya mae paling. Sing ngamuk ya ibunya. Hei bayi, kok cik ireng nih kon.
Tidak mungkin sakit hati. Yang sakit hati pasti emaknya. Oh Masya Allah, bayinya putih yang ganteng. Tidak mungkin bayi itu akan mengangkat tubuhnya. Oh iya aku putih, tidak mungkin. Ngerti nggih? Nah, kapan orang dikatakan orang ikhlas itu kapan? Jika ada akhlaknya seseorang itu seperti akhlaknya bayi yang tidak ngurus jika dia dipuji atau jika dia dicaci. Kalau saya dicaci, Habib Umar iki tidak tepat saya iki. Saya merasa, aduh, tidak ikhlas berarti. Tidak ikhlas. Kalau saya dipuji, Masya Allah Beb, panjenengan begini, Masya Allah Beb, saya, waduh, iya betul aja nih. Nah, berarti saya tidak ikhlas. Fudail bin Iyad satu kampung itu beliau manggil imam, ya imam, kepada beliau, imam, sak kampung. Ada satu orang manggilnya, maaf ya, anjing. Ketemu lagi, anjing. Ketemu lagi, anjing. Itu kalau saya wis metu pedang iki ya. Samura pasai ngono. Anjing, ketemu lagi, anjing. Katanya Imam Fudail, satu kampung ini salah semua. Yang betul itu kamu. Saya ini hatinya masih rusak. Terima kasih ya. Masya Allah. Nyari zaman sekarang susah, Pak. Nyari orang seperti Fudail bin Iyad susah. Ini Fudail bin Iyad berkata, "Madamal abdu yasta'nisu bin nas fala yaslam minar riya." Selama orang itu masih bingung dengan ucapannya orang, maka dia tidak selamat daripada riya. Selama orang itu masih bingung dengan ucapannya orang, maka dia tidak akan selamat dari riya. Kok niki mulai biyen sepeda motor kok utuk-utuk tok ae. Kapan saya ganti? Ganti sepeda motor yang baru. Utang. Ketemu orang lagi yang lain. Kok niki lah ndak mampu aja utang wis. Wis enak sepeda utuk-utuk kok ganti utang. Ini manusia. Anda berbuat baik bagaimanapun salah. Anda berbuat jelek pun salah. Bersing api salah, mana sing elek. Ada satu onta, ada satu keledai dengan anaknya, dengan bapaknya. Anak dan bapak gandeng keledai ini, ketemu sama satu orang. Orang ini ngomong apa? Ini lo orang goblok ini. Punya keledai kok enggak naik. Bapaknya naik, anaknya nuntun. Lewat satu orang lagi, orang ini ngomong lagi, bapak goblok ini. Masa anaknya nuntun kok tego? Mestinya bapaknya yang nuntun, anaknya yang naik. Akhirnya ganti, naik, ganti nak. Bapak yang nuntun, kamu yang naik. Ketemu lagi, anak kurang ajar ini. Masa anaknya naik, bapaknya nuntun. Akhirnya dua-duanya naik. Ketemu satu orang lagi. Dolim ini. Kuda masih kecil dinaiki dua orang. Jadi tidak bisa. Tidak bisa. Selama panjenengan masih hidup, itu berarti pasti ada aja omongannya manusia. Ada aja omongannya manusia. Nah, paling enak madamal abdu yasta'nisu bin nas fala yaslam minar riya. Selama ada orang yang masih bingung dengan ucapannya orang, maka dia tidak selamat daripada riya. Yang penting hatinya bersih, tidak usah riya. Yang penting hatinya bersih, tidak usah riya. Jumatan pakai surban. Boleh apa enggak? Boleh, sunnah, Pak. Nanti ketemu satu orang, duduk kiai, kiai yang duduk kiai. Kan ada banyak isin wis, aduh ndak jumatan mana wis tak dekek surbane ditaruh, jumatan lagi ndak usah surbanan. Kenapa? Isin dikandani orang. Ini sunnah, Pak, ketika jumatan pakai surban, bukan kiai, bukan habib, petani pun ndak masalah. Kenapa? Kalau ada orang tanya, "Bu, duduk kiai kok surbanan?" Sunnah, kakek tak ngerti sunnah kakek. Ngerti nggih? Keliru kalau pas kerja masuk kantor surbanan, ya keliru.
ceramah kok di kantor surbanan ini. Atau dia bagian apa tukang bangunan, mau kerja kok surban, ya keliru. Kalau Jumatan pakai surban tidak apa-apa. Kalau mau sholat sunnah atau sholat wajib 5 waktu pakai surban tidak apa-apa. Jangan bingung. Ada orang katingi lokno, duduk kiai kok surbanan. Apa. Kalau kita masih bingung, berarti kita termasuk orang-orang yang ria. Mudah-mudahan barokah ya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan barokah yang ngaji ini, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita lisan yang suci, amin Allahumma amin. Hati yang suci, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang ulama amilin, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang solehin, amin Allahumma amin. Barokahnya ngaji ini, mudah-mudahan duduk di masjid ini, mudah-mudahan kita meninggal dengan husnul khatimah fi khairin lutfin wa afiyah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solihah, amin Allahumma amin. Rabbi infa'ni barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim fitani. Minni wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.